sini dengan saya Ika Cindy Orisa Via Putri Sanggula, mahasiswi semester 6 dari UPP PGSD FKIP Uncian Merauke. Di sini saya ingin menampilkan simulasi berupa alat peraga sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika di SD. Adapun alat peraga yang akan saya simulasikan yaitu jam sudut. Nah, jam sudut ini nantinya akan diajarkan pada materi jenis-jenis sudut di kelas 3 SD. Alasan mengapa saya memilih alat peraga ini adalah karena setiap siswa memiliki pengamatan terhadap suatu benda atau bayangan itu berbeda-beda antara satu sama yang lain. Jadi, dengan penggunaan alat peraga ini saya harap siswa itu dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai jenis-jenis sudut yang akan diajarkan oleh guru. Nah, langsung saja ya, di sini kan ada jam sudut. Sebelum kita menggunakan atau kita menampilkan alat peraganya ini, saya akan bahas terlebih dahulu mengenai sudut. Sudut adalah pertemuan antara dua garis yang saling berpotongan di satu titik. Nah, perpotongan di satu titik itulah yang akan menciptakan sebuah sudut. Nah, kalau pada jam sudut ini, di mana sih sudutnya? Nah, jadi kan sudut itu kan perpotongan dua garis yang bertemu di satu titik. Nah, dua garisnya itu adalah kedua jarum jam, yaitu jarum jam panjang dengan jarum jam pendek. Nah, di sini kan mereka bertemu di satu titik. Disinilah terbentuk suatu sudut. Itu tadi ya. Nah, di sini kan tertempel beberapa besaran sudut ya. Ada 0 derajat dan 360 derajat. Lalu di sini ada 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Bagaimana sih cara saya menentukan besaran sudut ini di titik-titik tertentu? Caranya adalah dengan menghubungkan satu lingkaran sudut dengan satu lingkaran jam. Seperti yang kita ketahui bahwa sudut itu yang paling besarnya yaitu 360 derajat, yang mana bentuknya itu satu lingkaran penuh. Sedangkan pada jam, saat dia berputar satu lingkaran penuh, dia akan menghasilkan 12 jam. Nah, kita bagikanlah 360 derajat itu dibagi dengan 12 jam, yang akan menghasilkan 30 derajat. Artinya, setiap satu jam itu memiliki besaran 30 derajat. Mari kita buktikan. Jika jarum panjang menunjukkan angka 1, besarnya 30 derajat, karena kan tadi kan 1 jam sama dengan 30 derajat. Lalu saat jam menunjukkan pukul 2 tepat, jam berapa Kak? Besaran sudutnya berapa? Besar sudutnya tinggal ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya 60 derajat. Lalu jika jarum pendek berada di angka 3, apakah ia memiliki besaran sudut sebesar 90 derajat? Kita buktikan. 30 derajat ditambah 30 derajat lalu ditambah lagi 30 derajat, atau 3 dikali 30 derajat, hasilnya adalah 90 derajat. Berarti betul ya. Begitu juga dengan 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, di sini kan saya menempelkan dua besaran sudut ya. Apa sih bedanya 0 derajat dengan 360 derajat ini? Kenapa sama-sama dipasangkan di angka 12? Nah, maksudnya di sini jika jarum pendek dan jarum panjang bertemu di angka 12, dia akan menghasilkan sudut 0 derajat. Jika sebelumnya kedua jarum jam ini tidak bergerak sama sekali, jadi mereka sebelumnya ini tidak ada pergerakan, tidak berputar sama sekali, diam di tempat. Nah, itu akan menghasilkan sudut sebesar 0 derajat. Tetapi jika jarum pendek ini sudah berputar selama satu lingkaran penuh, itu artinya besarannya 360 derajat. Begitu teman-teman. Kenapa di sini saya pasang dua besaran sudut? Lalu apa sih hubungannya dengan sudut ini dengan jenis-jenis sudut? Nah, seperti yang kita ketahui, jenis-jenis sudut itu dibagi 3 macam, yaitu sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat, lalu sudut siku-siku dengan besar 90 derajat, dan sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, dengan mengetahui besaran sudutnya juga, kita juga akhirnya mengetahui jenis-jenis sudutnya. Contohnya ya, jika angka
menunjukkan pukul 2 tepat, ini jenis sudutnya apa sih? Kita pertama-tama menentukan besaran sudutnya terlebih dahulu. 30 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya 60 derajat. 60 derajat itu masuknya ke sudut apa sih? Nah, karena dia besarnya kurang dari 90 derajat, maka dia termasuk sudut lancip. Ya, ini adalah bentuk dari sudut lancip. Namun jika jam menunjukkan pukul 3, seperti yang kita ketahui bahwa pukul 3 akan menghasilkan sudut sebesar 90 derajat, dia merupakan sudut siku-siku. Lihat ya, ini bentuk sudutnya sudah jelas sudut siku-siku. Kita bandingkan dengan sudut yang dibentuk oleh jam 2 tadi. Nah, terlihat jelas kan bahwa sudutnya lebih kecil daripada sudut yang dibentuk oleh pukul 3. Yang artinya bahwa sudut lancip ini memang besarnya kurang dari 90 derajat. Lalu, bagaimana jika jarum pendeknya ini menunjukkan pukul 5? Jadi jam menunjukkan pukul 5 tepat. Sudut apakah ini? Kita tambahkan ya. 30 derajat ditambah 30 derajat 60 derajat ditambah 30 derajat 90 derajat 90 derajat ditambah 30 derajat lagi 120 derajat 120 derajat tambah 30 derajat yaitu 150 derajat. Jadi kita bisa menghitung dari 0 derajat sini atau kita bisa berpatokan di 90 derajat ini karena di sini kan sudah jelas sudutnya 90 derajat. Kita tinggal tambah 30 derajat sebanyak 2 kali. Hasilnya akan sama yaitu 150 derajat. 150 derajat ini termasuk jenis sudut apa ya? Karena dia lebih dari 90 derajat, berarti dia termasuk jenis sudut tumpul. Besarnya juga lebih besar kan daripada sudut yang dibentuk oleh sudut siku-siku tadi, makanya dia termasuk jenis sudut tumpul. Nah, apakah sudut itu harus dibentuk ketika jarum panjang ini menunjukkan angka 12 saja? Tentu tidak. Kita bisa mengarahkan atau memposisikan jarum panjang dan jarum pendek ini kemana saja. Misalnya ya, jarum panjangnya di 6, lalu jarum pendeknya di 7. Nah, ini akan membentuk jenis sudut apa? Nah, karena kan dia perbedaannya kan 1 jam. 1 jam ini besarnya 30 derajat. Berarti dia termasuk jenis sudut lancip karena dia kurang dari 90 derajat. Nah, jadi itu terserah ya kemanapun kita memposisikan kedua jarum jam ini, mereka akan tetap membentuk suatu sudut. Bahkan saat mereka berhimpitan seperti ini pun mereka membentuk suatu sudut. Nah, itu tadi ya penjelasan singkat saya mengenai alat peraga jam sudut. Nah, saya harap dengan alat peraga ini guru nantinya dapat membuat dan menciptakan alat peraga yang lebih menarik, inovatif dan kreatif untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan untuk siswa, saya harap dengan alat peraga jam sudut ini, siswa tidak hanya mengetahui jenis-jenis sudut, tetapi juga mengetahui besarannya. Oke, sekian dari saya. Saya sadar bahwa alat peraga yang saya buat ini kurang dari kata sempurna. Maka dari itu, saran, masukan, serta kritikan akan saya terima dengan lapang dada. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah ataupun tidak semestinya. Saya akhiri di sini. Sampai jumpa.